Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bang Mimin di channel Dena TV yang akan menceritakan sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 13 Maret 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan semakin darting ya guys untuk kita tonton. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Fajar yang sangat merasa sakit hati dan kecewa. Di sisi lain, setelah melihat ibunya yang akan dikasihkan ke sarang buaya gara-gara Lia yang telah membunuh gajah tersebut, maka dari itu bos yang terbesar di sisi lain dia akan mengancam Lia seandainya Lia akan mengganti rugi gajah tersebut, dia akan selamat. Karena bos ini melihat anak kesayangannya telah terbaring di rumah sakit gara-gara gajahnya telah mati. Dan di situ terlihat Tante Merlin yang sangat terpuruk sekali dan sedih karena ancaman-ancaman para preman suruhannya bos yang telah mengancam Lia. Di situ Tante Merlin pun sangat bingung dan dia minta tolong kepada Fajar. Fajar tidak berdaya. Singkat cerita, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pak Nopal yang sedang memikirkan tentang Nana dan cucunya. Di sisi lain, yang sangat berat sekali di pikiran Pak Nopal adalah Junior, karena Pak Nopal tahu dari Nana anaknya bahwasanya Junior mengalami tuli dan tidak mendengar. Nah, di situ Pak Nopal berpikir untuk mengobati Junior dan dia akan mencari dokter kenalannya, yaitu yang pernah merawat dirinya. Singkat cerita, Pak Nopal menghubungi dokter yang terkenal yang pernah dia alami berobat di situ sangat manjur sekali. Dan di situ Pak Nopal langsung bertanya, tolong cariin dan tolong bantu aku karena aku mempunyai anak kecil, kan dia kena gangguan di telinga dan dia tidak bisa mendengar. Berapapun biayanya aku akan bayarin. Setelah berkata seperti itu, di situ datanglah Kelvin yang telah mendengarkan perkataan Pak Nopal dengan dokter tersebut. Dan di situ Kelvin berkata dalam hatinya, Pak Nopal kok bisa-bisanya akan mengobati Junior? Ada apakah semua ini? Ungkap Kelvin di dalam hatinya. Dan Kelvin terus mendengarkan percakapan-percakapan Pak Nopal bersama dokter tersebut yang akan mengobati Junior. Di sisi lain, tidak sadar Pak Nopal sedang berkata seperti itu, di belakangnya ada si Kelvin, si tangkurak ya guys. Singkat cerita, Nopal sudah berhenti nelpon dan Kelvin langsung bersembunyi ke sebuah kamar. Di sisi lain, Pak Nopal keluar dan di situ Kelvin baru keluar dari kamar tersebut. Dan di situ Kelvin berkata di dalam hatinya, siapakah bayi tersebut? Apakah Junior? Apakah orang lain? Dan untuk apa Pak Nopal akan mengobati Junior kalau seadanya Junior yang akan diobati dirinya? Ada apakah sebenarnya di hati Pak Nopal? Kok bisa-bisanya sekarang Pak Nopal sangat dekat sekali bersama Nana? Di pikiran-pikiran Kelvin sekarang timbullah rasa kecewa kepada Pak Nopal. Di sisi lain, di situ Kelvin pun tidak ambil pusing. Sekarang dia akan menyelidiki gerak-gerik Pak Nopal bersama Nana dan juga Junior. Singkat cerita, Pak Nopal sudah ada di kantor. Tiba-tiba Wilson datang yang gaya-gaya idiot ya guys. Karena Wilson itu alias Kelvin, dia kalau banyak orang dia gayanya gaya idiot, padahal mafia kelas kakap ya guys. Di situ terkejut Pak Nopal dan berkata, ada apa kamu datang ke kantor? Ungkap Nopal terhadap Wilson. Dan di situ Kelvin lah supaya tidak bingung, Kelvin
mau membawa sekretaris untuk Pak Nopal. Di sisi lain, tiba-tiba Kelvin memanggil Alia dan Alia masuk ke kantor Pak Nopal, dan di situ Pak Nopal terkejut dan bengong. Dan di dalam hatinya berkata, perempuan ini yang datang akan bekerja di kantor ini. Maksud Kelvin apa? Karena Kelvin sangat dendam sekali kepada Alia gara-gara dia masuk penjara, gara-gara perempuan ini adalah anaknya Pak Nopal juga ya guys. Namun rasa dendam Alia kepada Pak Nopal, dan di situ Pak Nopal pun bingung karena mungkin dia juga bersalah kepada si Alia. Maksud Kelvin masukin Alia ke kantor ini ada apa dan tujuan apa Kelvin nanti ke depannya? Singkat cerita, Pak Nopal bertanya kepada Kelvin, "Oh, ini orangnya yang akan kerja di kantor ini," ungkap Pak Nopal kepada Kelvin. Dan langsung Kelvin menjawab, Iya beb." Nah maksudnya, "Ya papa." Nah di situ terlihat Alia langsung melihatin wajahnya Pak Nopal, dan Alia pun berkata di dalam hatinya, "Aku kesempatan ini kerja di kantornya Pak Nopal, aku akan balas dendam secara lahan-lahan. Walaupun aku anak kandungnya, namun rasa kecewa karena telah melantarkan aku, sekarang akulah akan dendam kepada ayahku sendiri," ungkap Alia di dalam hatinya. Singkat cerita, Nopal suruh keluar kepada Alia, menyuruh si Kelvin, dan di situ Pak Nopal pun bertanya kepada Kelvin bahwasanya, "Kok Kelvin bisa-bisanya Alia suruh kerja di sini? Maksud dan tujuan kamu apa yang akan direncanakan di dalam hati kamu untuk balas dendam kepada si Alia, si ular kobra?" Di situ pertanyaan-pertanyaan Pak Nopal kepada Kelvin membuat Kelvin bingung untuk menjawab. Namun sudah ada rasa dendam di hati, dan Kelvin pun berkata, "Aku sengaja biar dia kerja di sini, memang dia kerja profesional. Di sisi lain, biar aku gampang untuk balas dendam kepada dirinya." Nah oke guys, sebelum lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian Seorang Istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian Seorang Istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin. Nah oke guys, kita lanjut lagi ke pembahasan. Di situ terlihat Alia langsung bertanya kepada Kelvin alias Wilson, ya. Dan di situ ungkap Alia, "Gimana Pak Wilson, aku diterima enggak sama Pak Nopal?" ungkap Alia. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.